warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Putri. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar komunikasi. Pengertian dari komunikasi sendiri itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Selanjutnya ada komunikasi menurut Berlo. Ada 4 unsur utama komunikasi. Yang pertama ada sumber informasi, adalah orang yang menyampaikan pesan. Pada tahap ini, sumber informasi melakukan proses yang kompleks. Terdiri beberapa langkah. Langkah pertama yaitu timbulnya suatu rangsangan atau stimulus yang menciptakan pemikiran dan keinginan untuk berkomunikasi. Yang kedua, pemikiran ini di-encoding menjadi pesan. Yang ketiga, pesan tersebut disampaikan melalui saluran atau media kepada penerima. Yang kedua, ada encoding atau suatu proses di mana sistem pusat syaraf informasi memerintahkan untuk memilih simbol-simbol yang dapat dimengerti dan dapat menggambarkan suatu pesan. Yang ketiga ada pesan atau message, adalah segala sesuatu yang memiliki pesan atau makna bagi penerima. Pesan ini merupakan hasil akhir dari proses encoding. Pesan ini dapat juga berupa kata-kata, ekspresi wajah, tekanan suara, dan penampilan. Agar pesan dapat disampaikan mudah dan diterima oleh penerima atau lawan bicara, maka pesan yang disampaikan harus jelas. Keempat, ada media, yaitu cara atau peralatan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Media tersebut dapat berupa surat, telepon, email, dan lain-lainnya, atau dapat juga dilakukan secara tatap mata bersama penerima. Yang kelima ada decoding, atau adalah proses di mana penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya sesuai dengan pengetahuan, minat, atau kepentingan. Dalam hal ini, proses konversi informasi dari sumber informasi atau objek menjadi data yang selanjutnya dikirimkan ke penerima atau pengamat seperti sistem pemrosesan data. Yang keenam ada feedback atau umpan balik, adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim sumber pesan. Pesan ini dapat berupa jawaban lisan bahwa si penerima setuju atau tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Hal ini berarti bahwa umpan balik dari si penerima bisa berupa umpan balik positif atau umpan balik negatif. Yang ketujuh ada hambatan atau noise, adalah berbagai hal yang dapat membuat proses komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Hambatan itu juga terkait dengan lingkungan sekitar. Hal ini dapat diartikan bahwa hambatan dalam proses komunikasi merupakan suatu sinyal gangguan yang bersifat akustik atau suara, elektritis maupun elektronitis yang hadir dalam suatu proses komunikasi. Selanjutnya ada pengertian dari komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis sendiri adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, gagasan, pendapat, dan instruksi yang disampaikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal tertentu sehingga dapat pemahaman yang sama antar pihak yang terkomunikasi. Pun tujuan dari komunikasi bisnis yang pertama adalah memberikan informasi atau informing. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, contoh, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. Masing-masing media pun memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari sisi biaya maupun dari sisi impact yang didapatkan. Dan cara penyampaian informasi di setiap media juga berbeda, yaitu menjadi faktor penentu keberhasilan dari iklan tersebut. Yang kedua ada melakukan persuasi atau persuading,
adalah cara berkomunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahpesanan. Selanjutnya adalah melakukan kolaborasi atau collaborating, adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kerjasama bisnis yang dapat dilakukan dengan lebih mudah. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai macam media, misalnya via telepon, smartphone, chatting, email, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada karakteristik komunikasi yang efektif. Terdiri dari yang pertama ada praktis. Artinya komunikasi yang dilakukan harus memuat informasi yang berguna bagi penerima, yaitu informasi yang dapat membantu mereka melakukan tindakan yang diinginkan atau untuk memahami keinginan dari pengirim pesan. Yang kedua ada faktual. Dalam melakukan komunikasi, pesan yang akan disampaikan harus berisi fakta yang jelas, meyakinkan, akurat, etis, dan bukan kesan atau hanya pendapat yang belum tentu ada kebenarannya. Yang ketiga padat. Artinya komunikasi yang dilakukan harus mengandung informasi yang paling penting dan bukan semua informasi. Hal ini agar dapat pesan yang kita berikan tidak terkesan bertele-tele, artinya jelas, padat. Yang keempat ada jelas, yaitu komunikasi yang dilakukan harus berisi pesan-pesan yang menghasilkan respon spesifik dan dari penerima. Jelasnya, penerima pesan tidak salah mengartikan pesan yang akan kita berikan kepada penerima pesan karena kurang jelasnya pesan yang kita sampaikan. Yang terakhir ada persuasif, yaitu dalam komunikasi pesan yang kita sampaikan harus mengungkapkan manfaat bagi penerima yang menerima respon sesuai dengan cara yang pengirim inginkan. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan dari komunikasi. Yang pertama ada perubahan sikap atau attitude change, adalah komunikator berharap akan ada perubahan sikap dari komunikan. Perubahan sikap ini terkait dengan bagaimana si komunikan bersikap pada situasi tertentu setelah mendapat pesan dari komunitor. Selanjutnya ada perubahan pendapat atau opini change, yaitu sekitar terhadap suatu hal atau produk dari komunikan sehingga membuat komunikan mempunyai positive thinking terhadap produk atau segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Tiga ada perubahan perilaku atau behavior change, adanya komunikasi komunikator berharap perilaku dikomunikan akan berubah menjadi lebih baik atau positif. Yang terakhir ada perubahan sosial atau social change, artinya adanya komunikasi yang akan terjadi perubahan sosial dalam lingkungan sekitar dari komunikator maupun komunikan. Lingkungan sosial ini diharapkan menjadi lebih kondusif. Diperhatikan dari keempat perubahan tersebut adalah saat melakukan komunikasi, penting kita memperhatikan faktor psikologis, mengingat pikiran dan perasaan atau emosi manusia tidak sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Misalnya, kita akan memberikan perintah kepada bawahan kita atau staf kita untuk mengerjakan sesuatu. Namun, saat yang bersamaan, bawahan kita tersebut sedang mengerjakan hal yang lain, akan mengakibatkan ketidaksungguhan atau ketidakikhlasan dari bawahan tersebut dalam melakukan tugas yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dasar dari komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal yang dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyimpan pesan kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa atau kata, baik secara tertulis ataupun lisan.
Contoh dari komunikasi verbal ini mungkin antara lainnya membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain. Yang kedua, contoh seorang presenter membawakan acara musik di stasiun TV. Seorang wartawan menulis berita atau opininya di surat kabar. Ada juga seorang manajer menelpon bawahannya untuk menanyakan kelanjutan dari tugasnya. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal menempati porsi terbesar. Mengapa demikian? Karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Ada beberapa praktek dari komunikasi verbal. Yang pertama ada praktek berbicara atau speaking, dan ada juga menulis atau writing. Yang kedua ada praktek mendengar atau listening dan membaca atau reading. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa terucap dan tertulis. Komunikasi nonverbal ini memiliki sifat yang pertama kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari. Yang kedua ada spontan dalam hal penyampaian pesan. Yang ketiga efisien. Dan keempat sahih atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Adapun aneka bentuk dari komunikasi nonverbal antara lain bahasa simbol, ekspresi wajah, bahasa sandi, seragam, penggunaan jarak dan waktu, intonasi suara, bahasa tubuh, dan sentuhan. Selanjutnya ada etika dalam berkomunikasi. Komunikasi yang tidak beretika meliputi informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan. Untuk memastikan komunikasi bisnis yang etis harus melibatkan 3 elemen. Yang pertama, individu yang beretika, kepemimpinan perusahaan yang beretika, dan yang terakhir kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan etis. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Terdiri dari 3 hambatan. Yang pertama ada hambatan teknis, yaitu timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Contohnya suara bising, cetakan yang tidak jelas, tidak ada sinyal. Hambatan yang kedua yaitu hambatan semantik. Semantik adalah pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Hambatan jenis ini terjadi karena salah mengartikan makna. Contohnya, orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan istilah rumit, dan lain sebagainya. Hambatan yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Hambatan yang muncul dari masalah pribadi yang dihadapi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan ini mencakup balik yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan perspektif, umur, keadaan emosi, maupun faktor psikologi seperti prasangka pikiran yang sempit. Adapun cara untuk mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama ada minimumkan gangguan teknis. Yang kedua mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima. Yang ketiga menyesuaikan keterampilan bisnis. Yang keempat ada memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif. Yang kelima ada menjadi sensitif pada etika bisnis. Dan yang terakhir memanfaatkan teknologi. Baik, sedikit dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.